Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala muratin yawadin. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan, sehingga siang hari ini kita bisa belajar daring atau kuliah daring dengan matkul pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Sebelum mempresentasikan PPT, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas KIH. Yang pertama Agil Nur Yusuf, yang kedua Anissa Septiani, yang ketiga David Haddad. Materi pada siang hari ini yaitu wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Yang A, wacana pengembangan pemikiran pendidikan Islam pra kemerdekaan. Secara historis, Islam di Indonesia memiliki sejarah yang begitu panjang. Islam telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa terlepas dari peran pendidikan Islam yang ada di beberapa abad sebelumnya. Dalam kurun waktu yang panjang itu, sejak awal kedatangan Islam dan penyebarannya hingga Indonesia memperoleh kemerdekaan, maka dibutuhkan pembagian berdasar periode tertentu. Yang pertama, periode masuknya Islam ke Nusantara dan penyebaran dakwah. Yang pertama, teori India, yaitu Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-12, yaitu periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya yaitu ada teori Arab, kedatangan Islam yang ke Nusantara yang dibawa oleh pedagang Arab atau dikenal dengan teori Arab. Selanjutnya yaitu pada masa ini pendidikan Islam terselenggara dengan cara-cara yang sederhana, di mana pengajarannya diberikan dengan sistem halaqah di masjid, surau, bahkan di rumah-rumah ulama. Tujuannya apa? Hanya bermuara pada satu arah, yakni bagaimana masyarakat yang belum tahu tentang Islam bisa mengetahuinya dan selanjutnya bersedia memeluk agama Islam dengan bersyahadat. Yang kedua, kondisi pendidikan pada masa Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra karena yang memasuki pendidikan Islam seluruh orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan ada 3 macam, yaitu pertama, sistem peralihan Hindu Islam. Yang kedua, sistem pendidikan surau atau musola atau langgar. Ketiga, sistem pendidikan pesantren. Adapun metode pendidikan pesantren yakni metode sorokan, yang kedua metode waktuan atau bandungan, layanan kolektif, yang ketiga metode musyawarah. Di Indonesia, usaha dan gerakan pembaru Islam dalam bidang pendidikan dimulai pada pertengahan abad ke-20 seperti yang dilakukan oleh kaum muda di Minangkabau, Jamiat At-Khair, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Persis, dan lain-lainnya. Sebagai dampak sampingan dari pembaruan, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai aspek seperti sistem kelembagaan, administrasi, penyelenggaraan maupun tamatan institut pendidikan itu sendiri. Yang kedua, kondisi pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Adapun karakteristik sistem pendidikan Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihapusnya dualisme pendidikan. Yang kedua, berubahnya tujuan pendidikan. Yang ketiga, proses pembelajaran diganti kegiatan yang tidak ada kaitan dengan pendidikan. Yang keempat, pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang, jadi dituntut untuk bisa berperang. Yang kelima, pendidikan pada masa Jepang sangat memprihatinkan. Yang terakhir yaitu pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.
Ramayulis mengatakan bahwa sikap penjajahan Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk mengembang, yakni pertama madrasah, kedua pendidikan agama di sekolah, yang terakhir perguruan tinggi Islam. Yang B, pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan, yaitu ada dua periode. Yang pertama, pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan tahun 1945 sampai 1965. Setelah kemerdekaan merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP pada tahun 1945 27 Desember. Yang selanjutnya pada periode 2 yaitu tahun 1965 sampai sekarang. Orde Baru bukanlah merupakan golongan tertentu, sebab Orde Baru bukanlah berupa pengelompokan fisik. Perubahan Orde Lama sebelum 30 September 1965 ke Orde Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda disebut Angkat 1966. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Yang pertama, tujuan yang bersifat individu mencakup perubahan, yaitu perubahan pengetahuan. Yang kedua, tujuan yang mencakup masyarakat, yaitu perubahan kehidupan masyarakat serta memperkaya pengalaman masyarakat. Yang ketiga, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan kesertaan masyarakat. C. Peta pemikiran pendidikan menurut Ibnu Sina. Pandangan pemikiran Ibnu Sina tentang kurikulum tingkat pertama, yaitu apabila anak berhenti menyusun kira-kira pada fase pendidikan kanak-kanak, mulailah mendidik dan membina budi pekertinya sebelum anak tersebut memperoleh sifat-sifat tercela dan tabiat yang buruk. Selanjutnya, pendidikan pertama yang diajarkan bagi anak sebaiknya adalah belajar Al-Quran. Tentu saja ketika anak tersebut telah siap secara fisik dan mental untuk belajar. Yang ketiga yaitu bila anak sudah menyelesaikan pelajaran Al-Quran serta hafal kaidah-kaidah bahasa, mulailah memperhatikan minat atau kecondongan anak tersebut pada keterampilan atau kepandaiannya. Bimbinglah anak tersebut ke arah itu. Yang D, tipologi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah perenungan mengenai apa sesungguhnya pendidikan Islam, bagaimana usaha-usaha pendidikan dilaksanakan agar berhasil sesuai dengan hukum-hukum Islam. Pola dan sistem berpikir filosofis dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan alam manusia dan alam sekitar menjadi objek pemikiran filsafat pendidikan Islam. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam mempunyai sasaran pembahasan tentang hakikat permasalahan pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam, maka pola dan sistem berpikir serta ruang lingkupnya. Yang itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.